teman-teman semua, bagaimana kabar pabrikmu sekarang? Apakah pabrik tuan-tuan mengalami efisiensi sehingga mengalami penyumbatan? Gak apa-apa, santai, karena orang aja nggak bisa bikin sistem jalan atau sistem produksi yang bener. Gimana kita yang orang biasa ini? Tuh kan, setiap kali ngomongin Arknight Enfield, rasanya tuh pengen banget protes sama dunia gitu. Karena dunia di sini kelihatan lebih termanage dengan baik. Gini ya, kalau misalnya kau belum main Arknight Enfield, aku sarankan kau buat main, terus download pakai link yang ada di deskripsi. Karena jujur-jujuran aja, game ini visually stunning, terus punya mekanik yang 100% menarik. Karena sebenarnya game ini adalah 3D real-time strategy RPG, yang dimana kau dan semua timmu itu bakal langsung turun ke field terus berantem berbarengan. Dan kau juga bisa trigger QTE untuk pakai skill dari timmu. Dan di sini leverage-nya lebih tinggi karena semua orang bisa kena damage. Jadi ya pinter-pinter buat ngatur tim. Terus kalau dilihat-lihat story-nya juga asik kok. Di sini kau menjadi penjajah. Ya enggak juga sih, sebenarnya bukan penjajah juga. Itu semua jelas tergantung perspektifmu. Kau bisa jadi penjajah yang cuma mau eksploitasi warga di planet itu, atau kau juga bisa jadi pembaik dengan memberdayakan atau melindungi warga yang ada di situ. Terus hubungannya sama penjajahan apa? Ya, karena di sini kau bener-bener bikin hunian baru. Kalau kataku ya, semakin kau bisa memanage wilayahmu dengan baik, maka kau akan menjadi semakin kaya dan sejahtera. Jadi, mari buktikan ke penguasa lain kalau kerja mereka itu nggak becus dan bisa digantikan sama pemain Arknight kayak kita. Tapi serius ya, di game ini ceritanya nggak ngebosenin. Terutama kalau kau sudah main game Arknight sebelumnya. Karena aku yakin ada hubungan lore-nya. Secara visual, game ini kelihatan bagus banget kok. Dari cutscene-nya yang kelihatan mewah sampai karakternya yang cakep-cakep. Intinya, game ini secara visual appealing banget. Jadi ya, worth it banget untuk dimainin. Nah, untuk ceritanya sendiri, aku punya keyakinan kalau di update baru ini, yang namanya musim semi terbangun ini, bakal jadi salah satu puncak eskalasi konflik daerah Wuling. Dari update sebelumnya, kita sadar kalau Tang-Tang ini ternyata punya musuh dari dalam alias pengkhianat. Dan sebelumnya juga kita dilihatkan satu karakter yang kelihatan cakep, kuat, aura 1000. Namanya Zhuang Fangyi. Dan seharusnya di update sekarang ini kita bakal ngelawan Nerafit, salah satu antagonis utama dari game ini. Kalau misalnya kita ngomongin Zhuang Fangyi, dia ini adalah salah satu karakter yang penting. I mean literally penting secara story dan combat. Sebelumnya kita emang pernah ngeliat dia, dan sekarang akhirnya dia menjadi playable. Aku nggak bisa ngomong banyak soal combo atau mekanik yang serius, karena motoku adalah waifu lebih dari meta. Secara desain karakter, dia ini mirip sama game kakaknya, mirip sama keluarga Sui lah. Dan secara tampilan, sebenarnya Fangyi ini mirip banget dengan karakter Das. Nah, untuk Fangyi ini sendiri, sebenarnya dia karakter yang punya elemen listrik. Ya, lumayan bisa lah untuk menggantikan bensin. Enggak, kayaknya salah. Maksudku di sini elemennya listrik gitu, dan dia pakai pedang, dan aku yakin dia sangat kuat. Dan kalau misalnya kita ngomongin update yang sekarang ini, kita bakal dapat bos baru. Dan kebetulan kita bisa menggunakan Fangyi untuk melawan mbak-mbak cantik ini. Ya intinya nanti kubu kita itu bakal kerjasama buat ngelawan bos ini. Dan aku akan ngelawan bosnya sekarang. Kita lihat berapa kali aku melakukan percobaan. Aku yakin first try akan berhasil karena aku jago, lebih jago dari kalian semua. Nah, untuk tim sendiri jelas ya, kita di sini di PS-nya pakai Zhuang Fangyi ya, yang dimana dia kuat karena dia karakter baru juga. Terus untuk supportnya aku sangat menyarankan si ini mbak-mbak ini Perlisia, karena sama-sama listrik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kau baca efeknya baik-baik ya, intinya dia ini bisa nge-amplified damage listrikmu, electrified gitu. So mereka berdua kan sangat bagus. Dan yang ketiga, kalau dari yang kutanya sama beberapa temanku, nah ini mbak-mbak ini Arclight, yang dimana dia bisa ngasih cooldown gitu, reduction cooldown. Basically kau bisa make skillmu atau bahkan make beberapa hal yang lain lah dengan lebih mudah. Dan untuk terakhirnya, karena aku cupu, aku bakal cari healer. Healernya seperti biasa ya, healernya ya mbak-mbak yang ini aja. Nah, untuk masalah perarmorannya atau kitnya masing-masing ya, untuk Zhuang Fangyi gampang. Yang penting kau bisa kuatkan aja electrification-nya, yang dimana ini udah cocok nih. Armon ini, Xianflow ini udah cocok lah. Untuk Perlisia, aku juga akan pakai Qingbu seperti biasa, karena cuma itu yang ku tahu. Dia ngasih cooldown 15% gitu kalau misalnya dia pakai 3 set. Ya pokoknya untuk persiapannya kayak gitu ya. Sama juga dengan ini akan sangat baik jika kita pakai Qingbu juga. Terus tuh terakhir untuk Ardelia ya, well aku nggak tahu sih apa yang cocok sama dia sih. Jadi ya kan aku cupu ya, jadi ya aku samain aja karena yang kelihatan bagus ini gitu. Jadi kita langsung aja nih buat ngelawan busu-busu Onegaishimasu gitu. Oke, kita langsung aja lawan bosnya ya. Nah di sini kita lawan mbak-mbak cantik nih bro, gila lawan mbak-mbak cantik gitu kan. Damn, liatin. Oh my god. Gila kan cakep banget ya. Kita lihat deh, kita langsung lawan dah. Emang seberapa parah sih?
Bentar. Oh, cantiknya mana ya? Kok beda orang? Kok beda orang? Oh, apa tuh? Oh. 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 Kok kena? Bas, tak lagi. Nah, gila. Easy peasy lemon squeezy. Liatin itu, bro. Langsung bawa ke PS2 mu, bos. Ini, bos. Oke. PS2. Gila. Cakep-cakep jahat, anjir. Nggak cakep lagi sih kalau udah kayak gitu bentukannya yang ngeri ya. Sekarang cakepnya beneran hilang sih. Enggak. Coba lihat mukaku baik-baik. Apa yang kau lihat cakep dari sini? Apa tuh? Aduh, terbang. Maaf, bang. Kok diam? Hei, kejar. Itu gak bisa anjir itu mah. Dia kebal percuma. Bang, masih kebal bang, percuma bang, gak usah dihit bang. Gak apa-apa, biar keren aja. Liatin ultinya. Gila, cakep banget. Hah? Apa tuh? What are you doing? Bawa kota pula. Udah lari kan, Agun? Udah pas kan? Kena langsung. First try. Jadi pertarungan langit, bre. Kamu. Anjay. Anjay, semuanya kembali, bro. Oh my god, ada Mbak Tangtang. Anjing di enhance. Tadinya sih cantik ya, cuma nggak jadi. Jujur aku mikir gitu, ngeliatin naga ini sekarang cantik lagi sih. Waifumu jadi abu, mas. Jadi dari sana yang ku pelajari, pertama, maksudnya Zhuang Fangyi ini bisa menjadi damage dealer yang oke. Dan dia bergantung dengan equipment yang bisa enhance kelistrikannya dia. Dan dengan kata lain, dia green energy. Ngomong-ngomong soal green energy, mari kita ke pabrik. Tapi sebelum ke sana, di update ini kita mendapatkan 2 wilayah baru yang bisa dieksplor. Yang artinya adalah tambang baru atau pabrik baru juga. Di sini kita bakal dapat akses ke outpost baru di Wuling yang namanya The Cardiac Remediation Station. Jadi saatnya apa teman-teman? Ambil perlengkapanmu dan mari membangun pabrik bersamaku. Aku selalu ngerasa ya, game pabrik di Arcnek Enfield ini jadi main menu gamenya. Soalnya aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sini. Demi apa? Efisiensi. Efisiensi itu kalau kita bisa menggunakan resource sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil maksimal. Bukan malah ngomongnya efisiensi, tapi malah nambah anggaran buat antar makanan. Ini maksudnya kalian yang pesan makanan online, masak sendirilah di rumah demi efisiensi. Nah, di update saat musim semi terbangun ini, kita juga dapat bahan tambang baru yang namanya acidic fluid. Acidic di sini maksudnya asam ya. Jadi jangan disiram ke muka orang ya, karena ini tuh bahan berbahaya. Dan itulah kenapa kita kedatangan fasilitas baru juga yang namanya acid resistant pump Mark II. Jadi tahan asam dan bisa langsung dipurifikasi supaya bisa diolah dengan aman oleh pabrik kita. Pabrik kita yang efisien dan otomatis. Gimana? Keren kan? Iya teman-teman, ingat ya, sekali lagi nih, acid itu asam, itu barang berbahaya. Jadi siapkan pabrikmu bersamaku supaya aman dan gak kelempar ke muka orang. Sekali lagi, aku mengingatkan kau, acid itu asam dan berbahaya. Itulah kenapa cepat-cepat bangun acid resistant pump Mark II, yaitu
Nice. Nah, kalian lihat kan air yang kuning-kuning ini kalau kalian lompat ke bawah? Iya, betul. Karena ini asam. Jadi, jangan disiram ke muka orang, tapi dikasih pompa ya, dipompa terus dimurnikan. Kita jujur-jujuran aja ya. Pabrikku tidak bekerja yang di sini. Jadi, pabrikku memang tidak seefisien itu. Jadi aku mohon maaf kepada teman-teman yang sudah berekspektasi kalau pabrikku bagus, enggak akan. Kalau ngomongin pabrik sisanya, iya sama ini juga masih pertumbuhan-tumbuhan gitu. Masih air, pompa air dan konduitnya gitu kan. Nih aku ngelihat merah-merah kayak gini, astaga. Apa aku ganti aja ya produksi barang lain ya? Kok merah-merah gitu tuh, astaga tuh. Ini juga nih kalau ke lembah Jingyu nih. Sama juga nih, merah. Pakai blueprint bang, pakai blueprint. Betul, pakai blueprint cuma susah. Ya tapi kita kembali lagi ya, maksudku kita udah dapat nih fundamentalnya nih, kayak setidaknya kita udah bisa ngolah inilah yang pompa tahan asam ini kan, acid resistant gitu, Mark II. Terus ada pemurniannya gitu. Sebenarnya adalah beberapa proses-prosesnya. Cuma kalau ku praktekkan di sini, ini video jadi pabrik doang sih, sumpah. Ya aku genuinely pusing. Tapi menyenangkan. Jangan salah, ini pusing-pusing yang menyenangkan gitu karena belajar. Kita belajar di sini, belajar manajemen. Iya. Gini, kalau saranku, dan ini akan selalu kusarankan, coba main Arknight Anvil. Dan menurutku ya, gak ada kata terlambat untuk belajar cara bikin pabrik yang efisien. Dan kalau kau mau, coba download Arknight Anvil pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Karena kalau enggak, nanti kau bakal didatangin sama Das. Ih, takutnya. Gini ya, kapan lagi coba kau bisa ngelihat game gacha yang storynya oke, mekanik berantemnya asik, bisa explore juga, bisa ngatur pabrik, bisa ngatur saham, bisa dagang saham. Maksudku, ada nggak sih game gacha yang beneran kayak gini? Jarang men, itu kenapa aku suka sama Arknight Anvil. Karena pada dasarnya game ini tuh bukan cuma sekedar game gacha story, tapi ini game manajemen gitu. Dan untuk sekarang itu aja dulu, dan sampai jumpa di update berikutnya. Salam Anvil. Jujur ya, jujur banget nih, jujur. Aku mainin game ini karena ngatur pabriknya men. Kalau kagak ngatur pabrik, kalau nggak ada pabrik-pabrikannya, demi aku males men mainnya. Pabrik oke, mekaniknya oke, storynya juga oke. Kapan kok ngeliat game gacha kayak gitu? Ada gitu orang mau bikin pabrik di sini doang, bro. Di sini kita bisa membuktikan ke orang-orang yang di atas sana, mereka tidak becus kerjanya. Ya udah itu aja dulu, dadah.